Pak Ketua Komisi 10, Ketua Panja Peta Jalan Pendidikan, waktunya singkat karena beberapa dari narasumber di sini ada Jen, ada Direktur, ada Sekjen, Pak Sekjen, Prof. Ainun, sama para kepala daerah. Jadi saya hanya fokus saja tadi kepada Pak Dirjen, Saudara Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Ardian. Tadi terus terang, saya menyimak betul apa yang tadi Saudara Dirjen sampaikan, dan terus terang saya agak kaget sekali ya mendengar dan membaca paparan Saudara Dirjen terkait alokasi urusan belanja pendidikan dibandingkan dengan rasio belanja urusan pendidikannya. Khususnya di DKI Jakarta. Saya Putra Nababan dari fraksi PDI Perjuangan, itu Jakarta ya, tinggal di Jakarta Selatan, jadi ikut melihat memantau kondisi di DKI secara utuh. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Dirjen dari paparan yang Anda sampaikan tadi, bagaimana DKI itu mengalokasikan 15, sekian triliun, yang sesungguhnya itu kalau saya nggak salah itu 20 triliun ya. Ternyata rasio belanja urusan pendidikannya di bawah rata, betul ya? Ini apa saya salah baca PDF atau betul ya? Di bawah rata-rata ya, Pak Dirjen? Betul Bang, hanya 15, sekian. Betul ya? Di bawah rata-rata ya. Jadi kalau alokasinya itu juara 1, tapi rasionya 10 besar enggak gitu ya? Di bawah rata-rata pun enggak ya? Jadi agak ini ya, kalau agak nelongso juga ya, mengelus dada juga ya melihat seperti ini. Saudara Dirjen, seperti yang diketahui, kalau kita bicara TA 2020, kita bicara tentang tahun anggaran di mana dunia pendidikan kita dilanda pandemi COVID-19. Sejak Maret kita udah belusukan ya di Dapil DKI Jakarta untuk melihat kondisi di sana. Bukan karena DKI ini adalah ibu kota jadi tidak ada masalah, masalahnya banyak juga di bidang pendidikan. Jadi dari yang mulai shock karena harus belajar dari rumah, orang tua yang mendadak harus berfungsi sebagai guru 24 jam, sampai masalah pulsa internet, dan banyak orang tua yang kehilangan mata pencarian. Itu yang terjadi di DKI. Banyak sekali orang tua yang bekerja di sektor informal gitu ya, membutuhkan bantuan. Nah, yang menarik kan adalah sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Kemendikbud. Di sini juga ada Kemenq. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kolaborasi Kemendikbud dan kementerian yang lainnya. Relaksasi dana BOS, penyesuaian kurikulum, pembelajaran melalui TVRI, pulsa untuk murid dan guru, mahasiswa dan dosen, PIP, KIP kuliah, dan UKT. Ya, ini ada Wagub Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah bicara bulan April dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia bagian tengah. Itu dari mulai Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan segala macam. Kita rapat Zoom 70 orang. Bicara tentang UKT. Itu bulan April yang lalu. Ya, bagaimana kita mendesak Kemendikbud untuk bisa membantu UKT anak-anak supaya kuliah karena orang tuanya kehilangan mata pencarian. Dan saya terima kasih sekali lagi sama Kemenq yang bisa hal ini. Kurikulum, membantu TIK juga, masih pembangunan sekolah. Intinya, saya mau mengatakan, Saudara Dirjen, banyak sekali kreativitas dan kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya, kita bukan hanya business as usual, dan juga dengan Komisi 10. Dari apa yang tadi saya sampaikan, kerja-kerja itu, mayoritas itu adalah aspirasi yang disampaikan Komisi 10, dibawa oleh Kemendikbud dan dibahas dengan pemerintah. Apakah itu Kemenq ataupun Kemendagri. Nah, jadi intinya yang saya mau sampaikan adalah kita ini selama 2020, pemerintah pusat, Komisi 10, DPR, sudah banyak inovasi kerja keras yang kita lakukan di dunia pendidikan. Pertanyaan saya adalah, menurut Saudara Dirjen, mengapa rasio belanja DKI ini lebih besar pasak daripada tiangnya? Yang kedua, sebagai pemerintah pusat, sebagai kementerian dalam negeri, dalam hal ini sebagai seorang Dirjen dan Mendagri ya, karena memang ini bukan mitra kerja kita, bisakah Saudara Dirjen ini atau punya kewenangankah untuk memberikan teguran atau catatan melekat terhadap kinerja Pemda DKI ini di bidang pendidikan? Terus 25 sulit untuk diterima dalam kondisi pendidikan yang tidak mudah selama tahun 2020. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, hanya satu saja kepada
Saudara Dirjen karena kita jarang ketemu ya. Jadi saya harus maksimalkan kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Putra. Pak Dirjen BKD, mohon maaf. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Mas Ardian, mempersilahkan Mas Ardian. Baik, terima kasih pimpinan. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan pada kami, khususnya kami Kemendagri. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi dari tadi yang terhormat Bapak Putra Nababan. Juga mungkin ada sedikit tambahan untuk Pak Adrianus, juga Pak Mujib, Pak Zainuddin maupun Pak. Yang pertama Pak Putra Nababan, bahwa betul DKI dari kacamata persentase angkanya tidak masuk ke dalam 20%. Walaupun dalam waktu evaluasi itu tercatat 23,22% untuk APBD 2020. Namun begitu ada refocusing dan realokasi, ternyata posturnya tergeser. Salah satunya adalah menggeser kacamata belanja. Nah, data yang tadi kami sampaikan, mohon izin Bapak Ibu, itu adalah data yang bersumber dari APBD. Belum audit BPK, jadi sifatnya belum final bahwa angka yang tadi kami sampaikan di 2020 itu merupakan angka yang audited. Tidak, itu masih data dari Perda APBD perubahan. Nah, yang berikutnya juga menyangkut sanksi. Dalam kacamata kami di Kemendagri, kami memberikan semacam catatan apabila pemerintah provinsi dalam mendesain RAPBD-nya belum memenuhi rasio 20%, itu pasti ada. Dan tentunya harapan kami itu bisa menjadi pegangan bagi pemeriksa dalam nilai BPK untuk bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Namun terkait sanksi, mohon maaf, kami tidak ada kapasitas menyangkut sanksi di situ. Apakah mungkin penundaan atau pemotongan dana transfer itu belum ada peran kami. Namun dalam kacamata Undang-Undang 23, kami berhak memberikan semacam pembinaan kepada pemerintah daerah. Hal yang sangat penting bagi kita sebenarnya, mohon maaf, tadi saya ada narasi menarik dari Prof. Zainuddin. Sangat-sangat kita berharap bahwa kita jangan juga terlalu terfokus kepada angka 20%. Jangan-jangan pemerintah daerah, sebut saja misalnya, mohon maaf, sebut saja misalnya di sini salah satunya ada Jabar. Jabar di bawah 20%. Namun apakah dari kacamata kualitas ternyata itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di Jabar? Nah, ini kita belum tahu. Jadi maksud kami di sini adalah setelah kita fokus ke dalam angka 20% dari kacamata kuantitas, maka fokus kita berikutnya adalah bagaimana kita mengejar kualitas dari alokasi pendidikan tersebut. Mudah-mudahan bisa tepat sasaran dan bisa mendukung capaian SPM yang sebagaimana ditetapkan oleh teman-teman kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman kami di Kemenq, Pak Prima, Pak Putut, menyangkut APBD yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan mandatory spending. Itu langkah-langkah pembinaan telah kita lakukan.